Yeremia 17 ayatnya yang pertama tadi kita sudah baca sampai dengan ayat yang keempat. Sekarang kita akan masuk di dalam ayatnya yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Ya, semua sudah siap? Saya percaya ini firman Tuhan. Kalau kita mau renungkan baik-baik, kita akan mendapatkan banyak. Dan kalau kita mendapatkan banyak, kita sanggup untuk menghadapi hidup ini. Kita adalah orang yang pemenang-pemenang. Tapi kalau kita tidak mendapatkan apa-apa, kita halaukan semua itu firman Tuhan, kita tidak dapat apa-apa. Kalau sudah tidak dapat apa-apa, kita menghadapi masalah, kita bingung, kita takut, kita khawatir. Tadi sebelum saya turun dari atas, ada seseorang telepon kepada saya lagi. Ceritakan, Pak, bukan jemaat, Pak, saya lagi bingung, Pak. Saya lagi stres, Pak. Kenapa? Aku pusing, Pak. Ya, besok, lusa, lain lusa, saya butuh uang banyak, Pak. Penagihan itu begitu banyak. Saya tahu itu karena saya sudah pernah mengalami. Saya tahu itu karena banyak saya menolong jemaat-jemaat Tuhan yang seperti itu. Saya hanya tanya sama dia, berapa kau punya hutang? 800 juta. Kecil, saya bilang, apa artinya itu 800 juta? Kaget dia. Ya memang saya bilang kecil. Karena apa? Saya sendiri pribadi pernah mengalami. 26 tahun, 27 tahun kurang lebih 45 miliar. Itu yang saya alami. Ya, berarti kalau engkau 800 juta saja kecil. Saya pernah mengalami. Bagaimana saya menangani jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini ini sekarang udah tidak ada lagi. Ya, seorang pribadi aja bisa utang 4 miliar. Sampai datang menangis, takut, bingung, sampai badannya jadi besar karena takut, karena khawatir. Sehingga minum obat, tapi perlahan-lahan dibimbing. Bukan hanya itu saja, hampir 90% jemaat Tuhan di Surya Kebenaran mereka seperti ini. Sampai saya tanya kepada mereka, berapa kau punya hutang? Dia berpikir saya mau bayar. Tapi saya bilang, sudah. Kita serahkan sama Tuhan. Ada seorang ibu, sekarang sudah umur 70 lebih ada di sini. Takut, bingung, setiap tanggal 1 harus bayar arisan 100 lebih juta. Pemasukan tidak ada, gimana? Kalau sudah waktunya mau mendekat untuk tanggal 1, tanggal 23, 24, 25 udah deredak jantungnya mau stop. Tapi kita terus berikan kekuatan. Beliau masih ada sehat sampai sekarang. Coba kalau yang mengaku bahwa itu dia ditolong Tuhan berdiri. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ini banyak. Ada yang mengatakan gimana, bagaimana. Sampai saya bawa kepada dia ke Ungaran, ajak berdoa. Berapa kau punya utang? Total semua, 1 miliar lebih. Tapi Tuhan tolong. Mulai dibimbing, bawakan dekat sama Tuhan. Mau nurut, mau taat. Ya Tuhan percayakan selesai satu persatu. Cuma kadang itulah manusia, itulah watak, itulah karakter. Sudah ditolong, lupa lari. Seperti tadi pujian. Ya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Kadang orang sudah lupa itu kebaikan Tuhan. Benar kan? Ada orang tidak punya daya. Dasar apa dia bisa hidup? Wong gaji cuma 3-4 juta saja. Bagaimana ke depannya? Tapi Tuhan bisa buka. Bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya kerjaan. Segala semua. Dasar dari mana? Itu hanya Tuhan. Maka itu sore hari ini. Saya tahu. Saya memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Saya tahu, saya memberikan kekuatan kepada orang-orang yang menghubungi saya tadi malam dan tadi sore. Saya tahu, habis dengan susah payah saya menangani mereka, nanti mereka sudah ditolong, mereka lari. Itu kan karakter, itu memang manusia. Saya tahu itu. Tetapi saya tidak berpikir, saya tolong mereka, saya berikan kekuatan mereka, mereka balas kembali kepada saya. Tidak.
Yang penting saya sudah memberikan kekuatan kepada mereka. Saya sudah menginjil kepada mereka. Saya sudah beritahukan kepada mereka Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Saya tahu, bukan tidak tahu. Ya. Kadang manusia waktu susah itu dia banyak mau dekat sama Tuhan. Tapi kalau waktu senang dia sudah tidak mau. Dia gaya-gaya seperti dia tidak pernah susah. Ya itu manusia. Jadi kita harus tahu bahwa itulah manusia. Mari kita sama-sama lanjutkan firman Tuhan ini. Di dalam ayatnya yang keempat, Yeremia 17 ayat keempat. Karena yang 1, 2, 3 saya sudah kupas semua tadi. Yang saat ini sekarang 4. Engkau terpaksa. Engkau itu huruf besar. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku, huruf besar, Tuhan akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah menyetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Saya baca ulang. Ya. Ayat 4. Engkau, huruf besar, terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Saya tahu Bapak Ibu ini pintar-pintar semua untuk mengartikan firman Tuhan ini. Bapak Ibu semua ini penuh Roh Kudus, saya tahu. Tetapi Bapak Ibu bisa tidak melakukan firman Tuhan ini. Kalau kita sudah melihat bagaimana dosa dari bangsa Israel ini, suku Yehuda. Dosanya mereka begitu besar. Sehingga dikatakan ditulis dengan apa? Pena besi. Tintanya ditulis dengan intan. Berarti sudah tidak bisa lagi lepas dosa-dosa yang ada ini. Sampai Tuhan gerem. Sampai Tuhan jengkel. Orang-orang ini kok udah mau bertobat sih. Sampai Tuhan izinkan Yeremia bergumul terus. Udah enak loh. Kita bergumul dengan orang-orang yang berdosa. Kenapa dia bergumul Yeremia? Karena bangsa Israel ini berdosa. Karena dia punya tanggung jawab. Dia tahu ini jiwa-jiwa ini harus diselamatkan. Jadi Yeremia bergumul terus. Tuhan tolong Tuhan. Ini orang kok tegar tengkuk ya. Orang ini kok keras kepala. Tolong Tuhan, dia berdoa terus. Tapi karena dosanya sudah terlalu mengikat di dalam kehidupannya. Dosa sudah mengikat segalanya. Sehingga dia mau melangkah, mau keluar dari dosa itu tidak bisa. Sampai Tuhan katakan, berkat yang kuberikan kepada engkau, terpaksa Tuhan ambil kembali. Karena Tuhan tahu, kalau tidak ambil kembali, dia lebih tambah jadi lagi. Dia lebih tambah berbuat dosa lagi. Jadi Tuhan bilang, usahakan ambil itu. Kalau ambil, mungkin pada waktu dia susah, dia mau datang kembali. Ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Karena dia susah. Tuhan izinkan dia. Bukan dihajar lagi, disesah dia. Sehingga dia tidak kuat, ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Jadi kalau sampai jemaat Tuhan yang ada di sini, sampai pun belum dijawab doa-doa kita sama Tuhan, kita jangan putus asa dulu. Karena mungkin Tuhan tahu, orang ini kalau saya berikan, tambah hancur. Pilih mana? Diberkati Tuhan, tambah hancur, atau diberkati Tuhan, tambah setia. Pasti dikatakan, Pak, diberkati Tuhan, tambah setia. Tidak. Itu karakternya manusia. Kalau sudah diberkati Tuhan, jarang sekali yang mau setia. Malah kalau sudah diberkati Tuhan, dosanya mulai keluar.
Kesombongan, arogannya mulai keluar. Itulah manusia. Ada seperberapa saja yang bisa. Kalau diberkati Tuhan, dia tetap tunduk kepala. Seperti tadi saya saksikan ada seorang pengusaha. Ya mungkin kelihatan saat itu dia oh ya. Tetapi saya menilai ada sedikit. Ya, meskipun dia sudah diberkati Tuhan, dia masih mau angkat ini dos. Yang di dalam ada buku-buku nyanyian. Nah ini yang saya menilai sedikit. Tapi saya rasa juga pasti kelakuan-kelakuan manusia seperti itu. Tapi kita jangan putus asa, kita jangan jemu-jemu. Terus menasihati mereka, terus menegur mereka. Sebab orang kalau bisa bertobat itu kasih karunia. Anugerah Tuhan kalau kita bisa bertobat. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita baca di dalam ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat yang dikatakan di sini. Ayatnya yang keempat tolong agak cepat. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Tuhan lepas tangan. Memang dulu Tuhan memberkati mereka. Bangsa Israel ini diberkati, dikeluarkan dari Mesir. Mereka hidup dalam tekanan karena apa dosa, dikeluarkan. Tuhan mulai memberkati mereka. Tapi kita melihat sudah diberkati, seperti itu. Dosa lagi, jatuh bangun. Sehingga Tuhan bilang, terpaksa aku lepas tangan. Sudah tidak mau lagi. Maka itu dia katakan, engkau huruf besar terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Ini 2000 tahun yang lalu ceritanya. Tetapi juga firman Tuhan berlaku untuk saat ini. Saya bilang Tuhan kenapa kau harus menegur seperti ini? Saya harus menyampaikan kepada jemaat. Firman Tuhan mengatakan engkau akan kuizinkan jadi budak. Karena apa? Karena bebal. Tidak mau mendengar, tidak mau taat, tidak mau setia. Karena apa? Bebal. Firman ini bukan selamanya untuk bangsa Israel pada zaman dulu. Firman yang disampaikan setiap hari. Itu juga untuk pembicaranya. Firman juga untuk jemaat. Saya bilang Tuhan jangan izinkan jadi budak Tuhan. Dah enak Tuhan. Hari ini sesudah tadi ibadah pagi. Itu ada 2 orang yang bekerja. Mereka kerjanya membersihkan carang-carang yang ada di pohon kelapa. Supaya buahnya lebih bagus lagi. Mereka kerjanya semua kebun-kebun yang ada di situ mereka bersihkan semua. Dan pohon-pohon yang ada semua dipotong semua dirapiin khusus tukang kebun dari Shangri-La Hotel. Saya ketemu orang ini. Bisa, bisa Pak setiap hari Minggu. Oke, bersihkan semua. Kelapa mereka naik, mereka keluarkan semua cara-cara, mereka potong bersih semua. Ya. Dan mereka katakan begini Pak. Pak mungkin bisa tolong Pak. Ini ada satu Pak, jago naik pohon kelapa Pak. Tapi tidak ada kerja Pak, kasihan Pak. Tidak ada kerja Pak, tolong Pak, kasihan. Oh ya, punya anak 2 tapi tidak ada kerja. Mau dimakankan anak apa anaknya. Sampai segitu susahnya. Padahal pandai naik pohon kelapa. Pandai membersihkan carang-carang. Ya sudah, kamu kerja ya. Terus. Nanti selesai kamu kerja, sudah bagus semua. Kamu cukup WA sama saya. Pak sudah selesai, berapa ongkosnya? Ini nomor rekeningnya. Dan saya transfer. Itu aja sudah. Mereka kerja terus. Bersihkan terus pohon itu. Seperti kita yang saat ini lagi sedang dibersihkan. Pohon-pohon kehidupan dari jemaat Tuhan. Sedang dibersihkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Supaya kalau bersih kan keluarkan buah. Buah apa? Buah-buah roh. Buah-buah apa? Buah-buah pertobatan. Itu harus dibersihkan. Kalau tidak gimana bisa keluarkan pohon itu bisa keluarkan buah. Sari-sari makanan dari mana? Terikat semua kiri kanan.
Sesudah bersihkan, saya harus memikirkan lagi. Makanya tadi ada tukang sampah. Tolong ya, besok panggil tukang sampah untuk keluarkan semua. Ini semua dahan-dahan yang sudah dipotong, dibawa pergi. Kalau tidak kan kotor. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita melihat, kadang dibersihkan dengan firman Tuhan. Bersihkan dengan firman Tuhan, tidak bisa. Inilah dosa akhir zaman. Tetapi saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, jemaat yang ada di sini. Sekeras apapun. Tapi kalau firman terus digosok, firman terus dimasukkan, firman pedang bermata dua. Satu kali saatnya, Chung Yu Itian, ada waktunya, pasti mereka sadar. Tapi ini kita melihat, sudah diberkati, kembali lagi dosa. Sehingga Nabi Yeremia stres. Stres. Pusing juga, bukan tidak pusing. Tadi pagi waktu saya mau ibadah, dites saya punya darah. Tekanan darah. Kesia bilang, Papa punya tekanan darah 160 sama 100. Oh biasa, saya bilang. Kenapa? Tadi malam Papa banyak doa. Doakan apa? Doa jemaat. Papa banyak doa, doakan jemaat, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Saya bilang kadang saya sudah capek, saya ngomong, Tuhan kau tahu apa yang menjadi pergumulan saya. Tuhan kau tahu apa yang menjadi masalah saya. Ya, tekanan Papa naik 160, tadi 170 tapi turun 160. Sudah tenang saja, Papa ini. Maka itu tadi selesai ibadah, saya dengar lagi khotbah saya tidur. Dan sekarang saya khotbah lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab kalau kita tidak mau bertobat, kita tidak mau sadar dan bertobat. Prof. FX mengatakan sadar dan bertobat itu beda. Tapi kita melihat di sini. Yang Tuhan lakukan. Aku akan membuat engkau menjadi apa? Budak musuhmu. Budak. Tidak enak. Bangsa Israel pada waktu itu di Mesir, mereka jadi budak. Mereka tidak kuat. Sampai mereka teriak, Tuhan tolong, kami tidak mampu, kami tidak mampu. Kenapa mereka jadi budak? Karena mereka simpan dosa itu di dalam hidup mereka. Maka itu Tuhan minta kepada Musa, Musa keluarkan bangsa Israel ini dari Mesir, bawa mereka ke Kanaan. Artinya itu apa? Dosa-dosa mereka yang ada ini keluarkan. Tapi kita melihat Firaun larang, tidak boleh, jangan keluarkan. Tapi Musa datang lapor kepada Allah. Ini Firaun larang, sampai itu Allah izinkan 10 tulah harus turun, baru Firaun angkat tangan. Tapi waktu sudah berangkat, Firaun terus mengejar mereka, berusaha mau menarik kembali mereka supaya jadi budak lagi. Kita juga macam begitu. Kita tidak sadar bahwa saat ini kita sudah dijadikan budak-budak dari Firaun. Pak mana Firaun? Itu menceritakan kegelapan. Ada orang mau suruh datang ke gereja saja susah setengah mati. Harus diagendakan, harus diapakan. Susah setengah mati. Karena apa? Lagi diikat oleh Firaun ini. Susah sekali. Maka itu saya merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, tolong Tuhan. Kalau kau izinkan anak-anakmu yang sudah balelo, yang sudah lupa kebaikanmu Tuhan. Kau izinkan mereka jadi budak. Kau ambilkan semua yang dulu kau sudah berikan. Kan kasihan mereka Tuhan. Tuhan bilang pilih antara dua. Kamu mau mereka diselamatkan atau mereka binasa. Kalau saya biarkan terus mereka akan binasa. Kalau saya ambil kembali kan mereka akan takut. Mereka akan cari aku lagi, mereka akan diselamatkan. Tuhan itu bukan jahat. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan punya rencana, bukan rencana celaka sayang. Dia punya rencana, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa? Penuh pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Yaitu Yesus Kristus.
Karena pengharapan. Kita hidup ini setiap hari punya pengharapan. Saya tadi duduk, tiba-tiba WA masuk. Ya, WA masuk. WA masuk apa? Karena besok rencana itu yang hitam-hitam semua ini di sebelah kanan itu, yang miring kalau air masuk itu, delosor hantam sampai ke sana. Besok itu dibongkar. Dibongkar. Dibongkar, ditambah lagi tanah, diuruk, dirapiin, dibalik lagi. Ya, keluarkan biaya. Saya harus teriak sama Tuhan. Tuhan gimana ini? Kau suruh sama saya bongkar. Dan Tuhan bilang betul. Saya teriak, Tuhan tolong. Tadi di sini tiba-tiba klik ada berkat masuk. Cukup untuk besok. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Langsung masuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat hari Sabtu kemarin. Ya, berapa anggaran untuk kita berikan makan kepada panti, kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan. Berapa, Tiffany? Berapa? 1.600.000 sekian. Kumpul berapa? Hanya 400-500 ribu. Dari mana sisanya? Karena apa? Karena Yesus yang ada kepada kita. Kita tinggal teriak. Tuhan jawab. Belum barang dikirim, Tuhan bilang bayar. Ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bangsa Israel ini mereka mengalami kesusahan-kesusahan karena dosa. Tuhan minta kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Kamu sekarang susah. Kamu sekarang tertekan. Sekarang harta-hartamu sudah diambil kembali sama Tuhan. Dan engkau sekarang diizinkan menjadi budak. Tolong ayat 4 keluarkan. Menjadi budak. Budak itu tidak enak. Jadi harus gimana Tuhan? Untuk supaya saya tidak jadi budak. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusaka yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak. Musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Ini menceritakan kesusahan yang begitu luar biasa. Saya baca kembali rema sama saya. Aduh Tuhan, firman ini kan tidak enak Tuhan. Ya, tapi kita tidak usah takut. Kita jangan bingung. Kita datang sama Tuhan. Tuhan ampun saya Tuhan. Tuhan ampun saya Tuhan. Bertobat Tuhan. Ampun saya Tuhan. Ampun saya Tuhan. Maka itu ada ayat 5. Bangsa Israel ini mereka berbuat dosa. Mereka menghadapi masalah. Mereka bukan datang kepada Tuhan. Coba kita melihat. Mereka bukan datang kepada Tuhan. Mereka datang dengan apa? Mengandalkan kekuatan. Mereka mengandalkan apa? Manusianya. Bahkan apalagi hati mereka jauh daripada Tuhan. Loh, tidak percaya? Ayat 5 tolong. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Jarang mengandalkan manusia. Sudah susah. Musuh begitu banyak. Ya, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini 3 yang mereka lakukan. Jalat semua. Repot semua. Bukan datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Ampun saya Tuhan dosa-dosa saya. Mulai sekarang dah ilo. Aku kapok dah mau lagi. Tapi mereka masih tetap sombong. Wah saya hebat. Saya mampu. Saya kuat. Saya punya link di luar banyak. Banyak yang tolong. Banyak yang apa. Saya bisa. Saya punya harta masih banyak. Orang kalau sudah berbicara macam begitu, hatinya jauh lagi daripada Tuhan. Sudah tidak mau dekat sama Tuhan. Kita ini bersyukur kepada Tuhan. Hatinya masih tetap melekat. Kita masih tetap cari Tuhan. Cari Tuhan, mendapatkan firman-Mu. Yang apa dia bilang? La untuk merubah sifat watak karakter kita. Itu seperti ini. Kita masih mau. Kita masih mau dengar. Puji Tuhan. Atau Alhamdulillah.
Kalau kita dengar, kita mau sadar. Iya. Kadang kita berpikir orang ini hebat ya. Hebat ya. Tadi orang ini ngomong sama saya. Pak, Bapak tahu si A ini. Dia ini kan kelihatan kaya. Barusan kami cari orang, ada lihat periksa di Google. Dah tahu dia punya masalah. Dia punya masalah, dia waktu itu diadili di pengadilan. Dia ngomong, apa yang dia katakan? Pak, dia bilang, yang mulia, itu perkataan itu bukan dari saya. Perkataan itu dari orang yang menekan saya. Karena apa? Dia mencari kekayaan dengan kekuatan dia sendiri. Dia mencari kekayaan dengan mengandalkan manusia. Orang banyak bisa kaya. Ada yang kaya dari Tuhan, ada yang kaya juga dengan kekuatan dia sendiri. Dia bisa kaya karena apa? Ada tipu muslihat yang ada di dalamnya. Untuk mendapatkan dengan apa? Tisani. Tipu sana, tipu sini. Mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia. Jadi orang lihat, hebat dia ya, luar biasa. Dia tahu masalahnya begitu banyak. Loh, ada masalah sampai begitu? Iya, dia bilang. Ada orang titipkan sama dia uang 2 miliar lebih. Loh, saya berpikir orang ini top. Tapi ada orang titipkan dia 2 miliar lebih. Dan sekarang dia kembalikan dicicil. Padahal dipandang mata orang, hebat ya, kaya ya. Seperti tadi pagi saya katakan. Kelihatan, anak ketua kaum muda, luar biasa ya, kaya ya. Padahal waktu endingnya utang dia 33 miliar. Semua orang-orang itu dia utang. Sekarang dikejar sampai istrinya yang begitu cantik ikut sama dia, ikut dikejar. Istrinya mau lari kepada mamanya. Tidak bisa, dikejar lagi. Mamanya harus disuruh bayar, lari lagi, pontang-panting. Kadang kita melihat orang dunia, mereka senang, kita tidak tahu. Maka itu ada pepatah Mandarin, engkau lihat orang itu senang, ya, tapi kau tidak tahu ke dalamnya. Ni kan wo hao, wo kan di hao. Engkau lihat saya senang, saya lihat kau senang, padahal kau tidak tahu masalah kita masing-masing. Saya akan menyaksikan kepada Bapak Ibu. Hatinya menjauh. Dia mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatan. Maka itu jemaat Tuhan yang ada. Jemaat Tuhan yang saat ini dengar melalui YouTube. Kalau kita punya masalah, jangan kita andalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan. Jangan hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia, hatinya jauh dari Tuhan. Kita lihat ayat 6. Bagaimana orang itu? Ayatnya yang ke-6. Dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami kedatangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tidak pernah mendatangkan kebaikan. Jalan itu buntu terus. Saya senantiasa berbicara kepada Bapak Ibu. Ya. Tidak ada jalan. Bingung. Seperti apa yang dikatakan Mazmur 127 ayat 1. Tolong dikeluarkan. Dia hidupnya seperti itu. Mazmur 127. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang ini membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi harus disertakan Tuhan. Lanjut ayatnya yang kedua. Ya. Ayatnya yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Dia mendapatkan untuk makan roti saja. Bayangkan roti, susah payah. Mulai dari pagi bangun. Kepala di bawah, kaki di atas, kerja sampai malam. Dari pagi sampai malam stres terus. Bingung siapa yang mau ditabrak, siapa yang mau diminta tolong. Mau minta tolong orang, ya apa perasaan kita dan lain-lain. Ya ini, tidak pernah mendatangkan kebaikan. Jalan buntu terus, jalan buntu terus. Saya
melihat ada beberapa orang. Dia sering kontak sama saya. Aku bingung, dia bilang. Ya apa caranya ya? Siapa ya yang saya mau minta tolong pinjam uang ya? Aduh, saya susah. Saya sumpah. Di sini tagih begitu banyak. Sedangkan saya harus bayar sama dia. Saya tidak bayar urusan polisi dan lain-lain. Siapa yang saya mau minta tolong ya? Siapa ya yang saya mau minta tolong? Buntu jalan saya. Saya mau gila katanya. Ada kan? Ada kan? Pasti di antara kita. Semua persis begitu kan? Saya juga seperti begitu dulu. Saya mau gila. Mau minta tolong ini salah, tidak bisa. Mau minta tolong ini salah, tidak bisa. Jalan sudah buntu, semua buntu, semua buntu. Loh, di mana Tuhan mengatakan akulah jalan dan kebenaran? Mana kok tidak berfungsi di dalam kehidupan kita? Siapa ya? Pusing mau minta tolong siapa ya? Mikir wes buntu. Ya memang pikiran kita kan terbatas. Tetapi Tuhan Yesus kan tidak terbatas. Ya kan Bapak Ibu? Ada mengalami begitu kan? Kalau tidak mungkin kita dengar di rumah orang tua kita lagi stres. Bingung. Bagaimana? Saat ini mau kerja apa? Bingung. Ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Kemarin saya berbicara dengan kakak daripada Ibu Gembala. Mungkin kita tahu Ibu Chandra yang dulu duduk di sini suaminya sakit kanker. Ingat ya. Dia bilang begini, Bapak Pendeta. Kita di kota kecil saja. Orang penjual kain saja mengeluh. Orang yang jual kain saja. Itu kain daerah dijual biasanya laku. Sekarang mengeluh. Bu, dah laku bu. Ini sudah 1 bulan dah laku. Rakyat dah punya uang. Susah. Mau makan susah. Susah, semua susah. Dia bilang cari uang sekarang susah. Ya karena apa? Dia harus mengandalkan kekuatannya. Mengandalkan manusia. Tuhan itu dipinggirkan. Ya pasti susah. Setiap hari stres. Bangun pagi-pagi udah gemetar. Bingung ya apa ini. Tadi orang itu berbicara sama saya jam 3 lebih. Aku bingung Pak Herman, dia bilang. Saya punya utang di Jakarta sekian banyak Pak Herman. Saya punya utang di Surabaya sekian banyak. Besok saya sekian banyak. Saya harus kasih. Lusa saya sekian banyak. Lain lusa sekian banyak. Sekarang saya tidak punya uang. Saya bingung Pak Herman bagaimana. Saya hanya ngomong kepada dia, cari Yesus, datang di bawah kaki Tuhan, dan engkau akan mendapatkan kekuatan dengan firman Tuhan. Ya, cari Yesus, itu kuncinya, berharap kepada Dia. Dan untuk kita bisa berharap kepada Tuhan, kita membutuhkan rohani kita meningkat dulu. Baru bisa kita berharap. Ngomong berharap itu enak, tapi melakukannya yang susah. Karena saya harap Tuhan, tapi kita lihat kenyataan, iki besok ya apa, besok ya apa. Saya udah punya pengalaman itu banyak. Ya. Bingung Pak. Aku tadi malam tidak bisa tidur Pak. Senin mulai bayar segala semua. Tadi malam saya sudah tidak bisa tidur. Ini malam lagi saya tidak bisa tidur. Saya kasih dia link tadi. Kau dengar khotbah saya sekarang. Mungkin dia ada di sini. Selamat mendengar. Ya. Saya percaya Tuhan izinkan. Tadi malam Tuhan izinkan. Tengah malam dia berbicara sama saya. Tadi lagi jam 3 bicara lagi sama saya. Saya mau ke gereja dia bilang. Tadi. Kepingin mau ke gereja. Baru mau pergi gereja. Start sepeda motor rusak. Sepeda motor dia bisa jalan. Ya kalau rusak sepeda motor dia bisa jalan pakai Grab kan. Kan iblis yang bikin sepeda motornya tidak bisa jalan. Ada Firaun yang tahan. Mau ke gereja, waduh masih berpikir urus ini, urus ini, urus ini. Dibikin sibuk saja. Datang kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan. Saya ngomong dia, saya doakan dia. Dia bilang puji Tuhan saya dapatkan kekuatan. Dia bilang. Memang pikir-pikir juga dah gampang Bapak Ibu. Kita pernah mengalami, saya ini mengalami banyak.
Dan saya menangani jemaat itu sekian banyak, ya begitu semua. Begitu semua. Saya katakan jemaat kami 98%. Kebanyakan begitu. Saya menangani mereka. Bagaimana Pak? Ada pertolongan? Ya karena pertama mereka susah, mereka ikut. Mereka ikut. Karena mereka susah, mereka jalankan. Saya ajak begini, oke. Saya ajak begini, oke. Ajak puasa, oke. Segala ikut, karena susah. Tapi waktu sudah senang, gak mau. Aku dipasang belakang, ditendang. Pegang dana. Ya itu manusia, dia bilang. Kalau saya tidak, oh tidak. Saya bilang sama. Jadi Tuhan bilang apa? Kalau engkau sudah tolong orang, jangan kau berharap dia tolong kembali. Kau tolong orang, kau buat untuk Tuhan. Itu saja. Kalau berharap untuk orang tolong kembali, tidak. Kita ini memang seorang hamba. Kerjanya. Pergilah, jadikan bangsa ini muridku. Ajar mereka, baptis mereka. Dan aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Yang menyertai kita adalah Tuhan, bukan mereka. Kita punya tugas, pergi jadikan bangsa ini muridku. Kembali lagi. Orang kalau mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusianya, hatinya jauh daripada Tuhan, hidupnya itu tidak bisa tenang. Jalan itu buntu semua dan tidak pernah mendatangkan kebaikan di dalam hidupnya. Itu. Tapi kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7, dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maksudnya apa? Hai kamu bangsa-bangsa Israel yang saat ini dalam tertekan. Ya, kamu datang sama Tuhan. Kamu berharap kepada Tuhan. Dan kamu datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Datang sama Tuhan, marilah kehidupan kita yang lama ini kita pinggirkan dulu. Manusia lama kita ini kita pinggirkan dulu. Ada dosa-dosa kedagingan semua yang ada kita pinggirkan dulu. Baru kita datang sama Tuhan. Kita memohon kepada Dia. Kita lihat Elia. Dia datang memohon kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 6 coba kita melihat. Bukakan. Yakobus 5 ayat 6. Elia saya tahu. Ya. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Untuk supaya kita punya doa besar kuasanya, saling mengaku dosanya dulu. Kalau kita satu sama lain tidak mau mengaku dosanya, dosa itu kita simpan terus, dosa kepahitan kita simpan, kita melakukan semua yang keduniawian semua, kedagingan semua, percuma. Tetapi dia katakan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seperti apa Elia? Coba ayat 17. Dia kasih contoh. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya kan? Elias manusia biasa sama dengan kita. Tapi kita melihat di sini. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia itu orang benar. Dia sungguh-sungguh berdoa. Kita ingat hari Kamis saudara Ivon menyampaikan firman Tuhan. Seorang janda datang kepada hamba Tuhan yang namanya Elia. Ya. Janda ini punya suami hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini takut sama Tuhan. Tapi diizinkan hamba Tuhan ini pasti mati. Kalau ibu gembala bilang mati terlalu keras, terlalu kasar. Pasti meninggal. Ya baik saya ikut. Saya ikut ibu gembala bilang oke. Ya. Tapi kita melihat pada waktu itu dia meninggal. Dia tinggalkan utang banyak. Pak. Hamba Tuhan kok punya utang. Katanya takut akan Tuhan. Ya juga kadang bingung ya. Takut akan Tuhan, ya sebenarnya dia sudah tidak perlu berhutang lagi sampai sekian banyak. Oke, utang 1 hari kembalikan memang. Ya karena mungkin imannya masih goyang-goyang. Tapi kita melihat, dia punya utang waktu meninggal.
tinggalkan warisan utang. Kepada siapa? Kepada istrinya. Datanglah algojo, datanglah debt collector, datanglah penagih utang. Suruh kepada istrinya, bayar ini utang. Suamimu utang. Kalau tidak anakmu aku ambil. Aku ambil. Tapi kita melihat ibu ini, istri daripada hamba Tuhan, dia jalan yang benar. Dia datang kepada siapa? Kepada Elia. Dia datang kepada Elia. Om Elia, ini bapaknya anak-anak ini sudah meninggal. Dia tinggalkan utang. Gimana cara ini ada algojo yang datang menagih saya? Mau ambil anak saya lagi. Karena dia datang kepada orang yang tepat. Elia mengatakan kepada dia, sudah bagus, engkau datang kepada saya. Elia kan orang benar. Tuhan kasih hikmat kepada Elia. Hikmatnya apa? Coba engkau punya pundi-pundi yang ada ini. Ada berapa banyak? Coba kau pergi di tetangga-tetangga, minta lagi pundi-pundi yang ada. Mungkin tetangga-tetangga ada. Dia datang, ibu ini datang, mau nurut, mau taat. Dia pergi minta. Tetangga-tetangga kasih, wah bawah pundi-pundi yang kosong ini. Dan kita melihat, kau isi. Dan itu bisa terjadi minyak. Dan kita lihat waktu diisi, itu minyak begitu banyak. Wah, ibu janda ini bingung kok minyaknya begini banyak. Dia tanya kepada hamba Tuhan. Ini sekarang minyaknya begini banyak. Mujizat terjadi. Apa yang harus saya buat? Elia bilang jual. Dia jual minyak. Pada waktu itu naik harga minyak. Dia jual dan kita melihat ada kelebihan banyak. Sudah bayar utang ada kelebihan banyak. Maka itu kalau kita ada masalah kita datang. Ya, kepada siapa? Kepada gembala. Itu penting sekali. Bukan datang kepada orang lain. Datang kepada gembala. Tapi harus lihat-lihat dulu. Ini gembala upahan atau gembala yang bukan. Kalau gembala upahan hanya mencari keuntungan saja untuk diri dia percuma. Tapi kita datang kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dombanya. Saya tidak bilang saya gembala yang benar. Tetapi hati saya setiap hari pikir senang. Saya punya anak Atalia. Sekarang dia sudah hamil. Senang saya. Senang saya. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, senang saya. Karena saya berpikir, kalau seumpama sampai terlambat dan lain-lain, bagaimana harus keluarkan uang sekian banyak. Saya ingat ada orang dekat kita, dia sampai 3 kali bikin bayi tabung. Uang sudah habis kurang lebih 300-400 juta untuk mendapatkan keturunan atau janin yang ada. Sudah bikin, sudah mau jadi, jatuh lagi. 300-400 juta dia kerja setengah mati. Kita senang. Makanya tadi saya lihat sama Atalia, saya goyang kepala. Wih kamu gemuk ya. Ya tapi tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Berdoa sama Tuhan. Supaya jangan sampai kandungan ini. Makanya tadi pagi Ibu Gembala bilang 3 bulan lagi nanti kasih minum dia obat antayo. Mungkin kalau saya tidak betul ya. Ya. Kasih minum dia antayo. Meskipun bukan kita punya anak. Yang punya anak kan Pak D. Laksana. Atau Bude Greta. Yang punya anak kan Bapak Agus sama Ibu Foni Puspita. Kita ini Bapak rohani, Mama rohani. Tapi kita punya hati. Punya hati. Ibu Gembala. Kasih minum antayo. Ada perhatian. Ya. Itu poin yang Tuhan sudah taruh. Bukan hanya dia saja, anak-anak kita. Setiap hari kita doakan apa yang menjadi persoalan masalah mereka. Kita doakan, kita doakan. Bukan pilih kasih, semua kita doakan. Dan kita melihat doa-doa kita didengar Tuhan. Berapa hari yang lalu berbicara tentang Elia. Saya berbicara dengan seorang profesor. Nah, omong sekarang profesor lagi. Bicara dengan dia, bicara, tiba-tiba hujan puting beliung. Keras. Saya sudah ada saksi,
Tetapi saya coba berbicara ini. Mungkin bisa jadi berkat. Waktu itu saya lihat istri saya bilang, waduh, hujan besar, puting beliung, keras sekali. Saya sedang video call. Saya berbicara kepada orang ini. Kamu coba keluarkan video call. Waduh, dia bilang, Pak, ini hujan besar, ini puting beliung. Saya hanya teriak sama Tuhan. Dia lihat, dia saksikan. Tuhan tolong. Jangan kau izinkan puting beliung ada di sini Tuhan. Kalau kau izinkan puting beliung ada di sini Tuhan. Berkat ini Alfred sudah tinggalkan. Dia tidak dapat, biar tidak apa-apa. Puting beliung ini. Kau ini jangan. Ini kalau atap-atap ini di bawah lari sama angin semua. Aduh Tuhan, capek saya Tuhan. Pasang lagi atap, pasang lagi ini. Gimana Tuhan? Tolong Tuhan. Tolong Tuhan, jangan sampai ada puting beliung Tuhan. Tolong Tuhan. Sekejap itu juga. Shit. Stop langsung. Wah, yang saya berbicara orang ini. Sakti ya dia bilang. Saya bilang bukan saya yang sakti. Yang sakti itu adalah Tuhan. Karena kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar. Sakti ya dia bilang. Jadi kita juga bukan hanya Elia saja yang bisa menahan hujan. Kita juga kalau benar hidup kita, kita juga bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan bisa kirimkan semua yang menjadi persoalan masalah kita. Saya sudah putus kurang lebih hampir 3 juta kerja ini. Ya. Yang hitam saja dibalik, diratakan kembali semua. Ya, saya bilang Tuhan, ini biaya Tuhan. Saya minta. Datang tadi. Datang. Tidak susah payah. Pada waktu tidur, Tuhan berikan. Datang. Saya duduk di sini datang, makanya tadi kan saya video. Saya video itu bukan apa. Saya tunjukkan dia. Ini kau lihat ini. Ya, kita harus beritahu. Karena apa? Oh iya ya, akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu. Tuhan minta kepada kita, kita punya persoalan, jangan kita cari kepada yang lain-lain. Kita datang kepada Tuhan, ini kan adalah satu pelajaran. Tapi ada orang tidak, dia bilang saya punya backing ini, saya punya teman ini, saya punya ini. Preketek, pinggirkan semua. Yang paling hebat, kalau saya punya teman adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Backing saya, dia yang punya langit dan bumi serta seisinya. Dia tidak pernah tidur. Pada waktu kita minta, dia dengar. Pada waktu kita minta, dia dengar. Tinggal dia mau kasih apa tidak. Dia mau kasih atau tidak, dia melihat hati kita. Kalau hati kita benar, cocok dengan hati dia, langsung dicurahkan. Langsung dicurahkan. Itu saja. Dicurahkan dengan cara apa? Bisa dicurahkan dengan M-Transfer. Bisa. Bisa dicurahkan, dia kasih berkat kerjaan. Kemarin saya tanya sama saudara Alfred. Kamu bagaimana kerjaan sekarang? Om, puji Tuhan. Hari Seminggu, begini ini hari saya ada tekan kontrak. Ini kerjaan saya dapat kerja. Ya baik, Tuhan kasih. Kalau bukan hamba Tuhan full, ya Tuhan kasih kerjaan-kerjaan. Kerja dan bisa mendapatkan keuntungan. Kerja yang baik ya, saya bilang. Kembali lagi, mengandalkan Tuhan. Dikatakan di sini, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Harapan kita ini hanya pada Tuhan, jangan harapan kita kepada manusia. Hanya pada Tuhan. Pak, saya sudah harapkan Tuhan. Tetapi semua kegiatan-kegiatan Tuhan yang Tuhan percayakan sama kita, kita tinggalkan. Mana bisa? Tidak bisa. Kita harapkan sama Tuhan, tetapi kita sendiri tidak pernah menabur. Tapi yang ada sama kita jahat terus. Mana bisa? Tidak ada. Kita harapkan sama Tuhan, kita berbuat dulu. Tuhan lihat, oh anak ini baik, dia banyak melakukan, dia menyenangkan hati saya. Itu Tuhan senang. Saya dalam 1 bulan, itu ada 2 kali, kadang ada 3 kali. Harus ada janda yang telepon saya. Bukan janda kembang loh. Tetapi dia telepon kepada saya itu, saya sudah tahu bahwa ini dia membutuhkan dana.
Jadi kalau dia sudah telepon sama saya, kadang hati saya ini sudah tidak enak. Waduh, ini pasti minta uang lagi. Wuts, saya patahkan kembali. Ini pasti kalau sudah telepon, pasti minta apa? Minta uang. Kan tidak ada lain, pasti minta uang. Saya bilang, tidak boleh. Saya tidak boleh pikiran kayak gitu. Dia seorang janda. Harus kita tolong. Waktu dia telepon, saya lagi tidur. Saya lihat HP-nya. Langsung saya bayar kembali dia. Tapi sebelum saya bel kembali, saya telepon anak saya dulu, Andre atau Kesia. Andre, Kesia, kamu coba kirim uang ke ini. Karena mereka yang tahu nomor rekeningnya. Kamu tolong kirim uang kepada orang ini. Jadi kirim langsung sama dia. Waktu kirim saya telepon lagi sama orangnya, Bapak Ibu. Saya kirim sama orangnya lagi. Tolong Atalia kalau bisa panggil suamimu, jangan sampai saya khotbah dia main telepon di luar. Panggil suami, ayo kok. Jangan sampai saya telepon, dia main telepon dengan orang di luar. Kan dia halaukan semua. Ya ini kan saya sayang. Gitu loh. Coba Talia dipanggil dulu. Ayo kok masuk dulu. Ya, gitu. Kadang itu ini loh. Jadi seorang gembala, tapi kan saya sudah tidak ini lagi. Ya, tapi kita melihat. Karena mereka pikir, ini cerita apa ini. Gitu loh. Ya sudah masuk. Oke, baik. Ya. Jadi kita melihat. Dan pada waktu itu saya ngomong kepada saudara Andre. Andre kirimkan uang sama dia. Waktu sudah kirim saya angkat telepon. Kenapa kau telepon saya? Kok gini saya belum selamat tahun baru sama kau dan lain-lain. Wes sudah selamat. Sudah. Sekarang saya ada kirim uang sama kamu ya. Sudah. Oi nangis dia. Kenapa kau harus nangis? Aku udah ada makan. Dia tinggal di Bali. Saya tidak ada makan. Kenapa kau harus nangis? Saya tidak ada makan. Saya butuh mau beli beras. Ya. Saya tidak boleh marah dia. Sebab sekali kelak saya akan menghadapi seperti itu juga. Kalau saya menghadapi seperti itu, saya hubungi orang, orang akan cuci lagi sama saya. Tiap hari telepon minta uang, tiap hari minta uang. Kenapa? Apa yang kau tabur itu kau tuai. Maka itu kita jadi orang harus berusaha supaya ada taburan dalam kehidupan kita. Jangan dah pernah tabur. Dah pernah tabur mau terima. Mau jadi apa itu maling lah. Belajar tabur. Belajar tabur. Belajar tabur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba kita renungkan. Saya tidak berbicara personil. Tetapi kita yang senantiasa tabur. Pernah tidak kita tuai? Pasti tidak pernah kekurangan. Itu sudah hukum Kristus, hukum Kristus. Coba kita tidak pernah tabur, pernah enggak kita berkelebihan? Tuhan bilang orang yang suka memberi, dia tidak pernah kekurangan. Orang yang menahan-nahan, dia tidak pernah berkelebihan. Kurang terus. Tapi untuk memberi itu susah. Itu karakternya manusia. Maka itu ada Mandarin punya pepatah, nita wota, wota wotsusuta. Engkau punya, saya punya. Saya punya, ya saya punya sendiri. Itu pepatah. Coba yang tidak pernah menabur. Pernah berkelebihan apa tidak? Pernah sukses apa tidak? Segalanya semua. Saya yakin, bukan saya mendahulukan Tuhan. Di dalam firman Tuhan tidak pernah kita bisa menuai. Mana orang tidak pernah menabur kok tuai? Ibu Gembala sekarang ada 2 pohon limau. Khusus buat sambal. Dia bangga. Wah ini pohon limau, ini bagus. Dia pergi di belakang lagi, ini pohon limau. Saya tanya sama dia, siapa yang tanam? Yang tanam itu siapa? Ceklek, diam. Tapi dia, wah ini pohon limau, ini pohon. Tapi dia pintar. Ya, saya ambil ini buah kan untuk kamu. Saya untuk pres ikan, kamu makan. Pintar juga, ya satu-satu. Tapi kalau kau tidak pernah tabur, mana bisa kita tuai? Tabur dulu dong. Kembali lagi firman Tuhan. Maka itu kita melihat orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, dikatakan di dalam ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Orang yang harapkan Tuhan, dia diibaratkan seperti pohon yang tanam di tepi sungai. Akarnya itu ketemu air terus, air kehidupan. Ya. Jadi air kehidupan yaitu Tuhan kita, sumber air kehidupan. Tuhan kita Yesus Kristus yang masuk melalui akar, naik terus, dan pohon itu mengeluarkan daun hijau. Habis hijau dia naik lagi, keluarkan buah. Ada buah-buah pertobatan, ada buah-buah roh yang ada. Dan tidak pernah mendatangkan ya panas terik, terus enak hidupnya. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, 1 tahun lebih, tidak gampang loh. Kita tiap hari kirim uang kepada dapur-dapur. Setiap hari kirim uang kepada dapur-dapur. Kadang saya melihat, iblis juga ganggu saya. Kamu setengah mati, siapkan ini dana. Tinggal datang, Bapak masuk di video diakonia. Bapak, Ibu dikasih Tuhan. Langsung saya tidak lihat lagi berapa jumlahnya, kirim. Tos. 1 kali oke. Besok lagi, tos. Iblis mulai ganggu. Enak ya, mereka ya. Mulai iblis bilang, coba. Mereka kalau pergi jual di pasar makanan itu. Kapan mereka bayar? Ya. Mereka bayarnya kapan? Bisa kita pergi jual di pasar, kita titip ya, ini 20 bungkus. Ternyata waktu sore pergi ambil, ini dah laku 5, bawa pulang 5 untuk makan. Yang 15 nanti ya besok baru bayar, atau lusa baru bayar. Tapi ini kita melihat, iblis bilang kau lihat, semua kau kirim, pong duitnya datang. Pong duitnya datang. Kemarin belum apa-apa. Pagi-pagi jumlah 1.600.000 sekian. Saya sudah kirim kepada Tiffany. Belum dikirim, Tiffany bilang ini barang. Bayar semua. Ya, bayar semua. Sampai kadang iblis itu ganggu. Kamu kok bodoh. Tapi saya ambil pemikiran. Ini bukan uangnya saya. Ini uangnya Tuhan. Tuhan titip sama saya. Tapi iblis bilang karena engkau jadi ini uang bisa datang. Kalau bukan engkau mana bisa. Tapi saya tidak mau tahu. Tuhan pakai saya. Dan saya harus berharap sama Tuhan. Saya tidak bisa berharap kepada manusia. Selama 1 tahun saya coba. Berharap manusia dengan berharap sama Tuhan. Saya coba. Kalau berharap sama manusia oke, 1 kali. 2 kali dia marah sudah. Ya. Tapi kalau berharap sama Tuhan, coba Bapak Ibu renungkan. Berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai apa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati Tuhan kirim. Tuhan kirim. Orang ini katakan, kira-kira bagaimana? Ini dapur-dapur masih jalan dah, panti masih jalan dah. Loh kita tidak butuh manusia kok. Kita butuh Tuhan. Tuhan pakai orang lain. Tidak pernah stop. Karena apa? Tuhan kita itu Tuhan yang hidup Bapak Ibu. Kalau kita benar, kita harap sama dia, dia akan buka jalan. Pak Agus sekarang mulai pindah di Surabaya, mulai kerja. Saya percaya kalau Pak Agus mau mulai di situ, nanti Tuhan buka jalan. Oh mau mengharapkan siapa ya? Saya mau drop ini triplek kemana ya? Kemana? Waduh, udah bisa. Mungkin tanya mantunya, waduh Pak, dah bisa Pak, mau kemana Pak? Aku udah tahu Pak, paling saya ambil sekali-sekali aja Pak. Mau ke sini, aduh gimana? Ya sudah, kita datang. Nanti hikmat tiba-tiba muncul. Ya ada orang telepon, bla bla bla. Oh ada. Ada orang telepon, bla bla bla. Kok ada? Ada. Jalan lancar dan tidak pernah putus. Loh kita harus percaya itu dulu. Kalau saya berhubungan langsung dengan uang. Terus muncul. Pernah 1 kali 3 hari yang lalu. Ada 1 orang. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya. Orang ini. Saya bilang, gak mau Tuhan. Ya, betul dulu anak buah saya. Bukan David, tidak. Dulu, betul bukan anak. Kalau David juga anak buah saya. Ya, dulu orang ini, betul anak buah saya. Saya bilang, mau Tuhan. Saya tidak mau. Saya tidak mau minta-minta. Saya tidak mau. Tapi kalau Tuhan yang suruh, dia yang kasih, kau suruh orang itu kirim.
Benar Bapak Ibu. Pagi-pagi dia kirim. Ya, saya kaget. Dia kirim, saya kaget. Loh, Tuhan, saya omong sama, saya tidak mau, tapi dia kirim. Saya angkat telepon. Halo bos, dia bilang. Saya bilang, kamu tahu kamu kirim itu dari mana? Tuhan yang perintahkan. Pagi-pagi Tuhan sudah kasih ingat saya. Omong sama kamu, saya bilang, Tuhan saya tidak mau. Nanti kalau saya omong, nanti kau pikir saya minta, saya tidak mau. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau biar yang kirim sendiri. Iya, dia bilang. Aku itu diitik-itik suruh kirim. Jadi saya kirim bos, dia bilang. Ya sudah, Tuhan berkati kamu ya. Lihat hari ini makanan untuk ini, panti ini yang kita kirim. Ya bos, iya bos. Nah kembali lagi. Tuhan itu sanggup untuk menjamah hati. Tapi dia katakan di sini, kalau kita mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam, tidak pernah mendatang, tidak pernah merasakan kekurangan. Hati ini damai terus. Dan kekhawatiran-kekhawatiran tidak ada di dalam kehidupan kita. Ya, coba bayangkan. Saya merenungkan ini. Saya yang setiap hari jalankan ini semua, tidak ada khawatir. Bagaimana besok? Bagaimana lusa? Bagaimana lain lusa? Tidak ada khawatir. Kadang ada khawatir, saya berpikir, saya ingat profesor ini ngomong. Orang yang khawatir, ingat 95% itu tidak akan terjadi. Paling hanya 5%. Untuk apa kamu khawatir? Bikin kamu susah. Bikin kamu jadi stres. Tidak usah khawatir, serahkan aja. Tuhan mau buat apa? Seperti tadi orang itu ngomong, Pak gimana Pak? Ini utang saya 800 sampai 900 juta. Bagaimana? Sudahlah saya bilang jalan saja. Kau jalan hari ini, kau lewati hari ini. Besok ada kesusahan, kau jalan lagi, kau jalan lagi. Nanti lama-lama kan selesai. Bapak pernah mengalami begitu? Bukan saya yang mengalami. Saya punya jemaat banyak. Ya, mengalami kayak gitu. 1 miliar lebih, sekarang sudah pernah saya tanya, masih ada utang? Tidak ada lagi Pak, orang dan lagi sudah hilang katanya. Ada satu orang, dia utang perusahaan, jemaat dulu. Dia utang perusahaan punya uang, 600 atau 700 juta. Ya, dia gemetar, dia takut. Bagaimana? Karena uang itu dia pakai. Tapi kita lihat waktu kita doakan, dan kita melihat perusahaan itu bebaskan. Ya sudah, tidak usah lagi. Dia utang lagi sama orang lain. Ini jumlahnya sekian. Orang itu kejar dia. Mau pakai guna-guna, mau hancurkan dia. Tapi sampai sekarang orang itu sudah lepaskan semua. Dan dia sekarang sudah tidak berutang. Dia bisa jalan lenggang-lenggang. Ya, sama saya juga. Dulu banyak sekali tanggungan. Tapi sampai sekarang satu persatu Tuhan selesaikan. Semua Tuhan selesaikan. Saya bisa jalan lenggang. Tapi saya tidak mau kembali lagi kepada dunia yang lama. Saya terus berdoa supaya hidup saya ini saya pakai untuk Tuhan. Ya, saya pakai untuk Tuhan. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-9. Ya. Ayatnya ke-8 bagian B, bagian C. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita harapkan Tuhan, itu buah-buah pertobatan itu tidak pernah berhenti, jalan terus. Itu ada belimbing di belakang. Belimbing itu manis sekali. Ya, tapi waktu musim kering, ini dasarnya Agus, malas pergi semprot air, ya sudah, dia kadang kering itu bawah pohon belimbing. Tapi sekarang musim hujan, lihat ini belimbing di belakang. Daunnya hijau, bagus. Sampai ibu gembala bilang, aduh buahnya begitu besar. Manis sekali. Ibu gembala bilang, saya petik sudah ini. Jangan, saya bilang. Kalau kau petik begini nanti kan kurang manis. Tunggu dia besar dulu baru kamu petik. Tadi dipotong sama orang ini. Daunnya dipotong, dikasih rapi semua. Pak, lihat ini Pak, sudah bulat, bagus. Semua ini pohon-pohon jambu yang daunnya hijau dipotong, bagus. Semua ini nanti keluar buah yang bagus. Itu berbicara tentang tanaman. Tapi kalau kita ini ada yang keluarkan buah. Buah apa? Buah pertobatan. Ya, buah apa lagi? Buah-buah roh yang ada. Ada 9 buah roh yang ada. Dan yang terakhir kita melihat dikatakan di dalam ayat 10.
Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang akan dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan kita luar biasa. Bapak Daniel senantiasa kalau suruh doa syafaat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha adil, Tuhan maha perkasa, Tuhan maha mulia, semua maha. Memang Tuhan kita itu Tuhan yang maha. Ya. Dia tahu semuanya. Maka itu kalau kita melekatkan sama Tuhan, ya, kita diberitahukan sama Tuhan, itu anak-anakmu ada begini, itu anak-anakmu ada begini, itu anak, dan tidak pernah salah. Karena dia maha tahu. Dia tahu segala-galanya. Maka itu apa yang kita buat setimpal dengan apa yang kita terima. Berbicara tadi tentang tabur tuai. Di dalam dunia ini kita berbuat yang baik. Di perbuatan baik ini mengiringi kita pergi ke atas sana. Tapi kalau di dalam dunia ini tidak ada perbuatan yang baik, di atas kita tidak dapat tempat, yaitu tempat kita adalah di api neraka. Waktu sudah selesai. Saya sudah sampaikan. Ini nyambung dari pagi dan sore ini. Coba Bapak Ibu malam-malam ada dikirim hasil khotbah ini. Coba renungkan baik-baik. Bapak Gembala khotbah ini. Coba saya percaya kita jalankan semua ini. Kita jalankan enak. Ya, karena saya minta pemusik singer. Karena saya merasakan berapa banyak orang sekarang di luar sedang takut, sedang bingung, sedang khawatir. Aduh gimana ya kalau mereka sampai seperti gini. Seandainya kita begitu bagaimana. Tapi saya sudah pernah mengalami seperti itu. Ya, betapa sengsaranya. Seperti tadi orang itu, Pak gimana saya besok Pak. Ya, saya sama Jakarta dia nagih sekian banyak, saya belum punya uang. Saya mau ambil di sini sudah tidak bisa, kebuntu, mau ambil di sini sudah kebuntu, semua sudah kebuntu. Tapi kalau kita mau andalkan Tuhan, kebuntu-kebuntu itu tidak ada. Semua jalan bypass dibuat sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus